Iya guys, kembali lagi bersama dengan Diar nih. Banyak yang nanya ya, kemarin saya bikin video IG Reel-nya. Banyak yang nanya, Bang bikin reviewnya dong di YouTube. Oke, ini dia, ada Oppo K13 Turbo 5G. Yang menarik dari HP ini adalah sebenarnya memiliki fitur yang mana biasanya fitur itu ada di HP kelas flagship khususnya gaming, yaitu ada fan cooler di dalam HP-nya. Biasanya itu cuma ada di ROG Phone series dan Red Magic series yang harganya itu wah 9 juta ke atas, 12 juta ke atas, bahkan ada 15 juta. Tapi ini Oppo K13 Turbo 5G hadir dengan fitur internal fan cooler yang harganya di China kalau di kurs ke rupiah cuma 4 juta rupiah. Pakai chipsetnya MediaTek 8450. Penasaran nggak nih seperti apa ya performa dan lain-lainnya dari Oppo K13 Turbo 5G ini? Yuk kita bahas, let's go! Ya, ini dia Oppo K13 Turbo 5G beserta aksesoris tambahan, ada fan cooler dan casingnya. Nanti kita bahas juga ya yang ini ya. Oke, boxnya kayak begini guys, warna ungu apa biru ya, kayaknya campuran biru dan ungu lah ya. Tulisannya warna-warna silver chrome kayak gitu, tulisannya Oppo K13 Turbo 5G itu K, simbolnya K nih, seperti itu. Nuansa gamingnya di boxnya udah ada ya, udah kental ya. Dan ini saya ambil yang varian RAM 12 GB, internal storage-nya 512 GB. Yuk kita langsung buka, saya ambil yang warna putih. Wup, mantap. Iya. Sebenarnya warna putih saya ambil karena nuansa gamingnya tuh kental banget ya. Ya seperti biasa ya, kita lihat dulu di dalam box ini dapat apa aja. Pertama kita lihat di sini ada ya, ini kartu garansi cuman berlaku di China, dan di sini dapat casing dari karet ya, rubber yang soft ya, lembut. Dan kalau di tangan ini juga enak di tangan. Materialnya berasa mahal, nggak murahan. Yang kerennya ini ada motif-motif gaming, itu ada tulisan Oppo dan garis-garis seperti ini ya. Ala gamingnya udah dibuat di sini, nggak hanya di HP-nya. Casingnya juga begini, juga dibuat ala gaming. Walaupun ini dari karet rubber ya. Oke, menarik. Nah, ini dia HP-nya. Kita taruh dulu di sini. Kita lihat di dalam boxnya dapat apa lagi. Ya, nah ini dapat kabel charger Type C ya. Dalamnya itu warna putih. Yes, seirama dengan smartphone-nya ya. Kemudian di sini dapat kepala charger SuperVOOC 80 watt. Mantapnya. Kemudian di sini dapat SIM tray ejector khasnya Oppo. Emoticon senyum. Kemudian udah nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita lihat ke si smartphone-nya. Ini dia Oppo K13 Turbo 5G. Ya, dari tampilan depan sih biasa aja ya, kayak HP pada umumnya. Kita lihat di sini dia layarnya flat ya. Kita lihat bagian belakangnya, lihat. Ini nih yang keren, lihat tuh guys. Ala gamingnya tuh kental banget, apalagi nanti kalau ditambahin fan cooler tambahannya, aksesoris dan casingnya, tambah lagi. Oke, sekarang kita lihat dulu SIM tray yang dipakai Oppo K13 Turbo 5G ini. Dia pakai model apa? Ya, dia hanya menyediakan 2 slot nano SIM, tidak menyediakan slot micro SD. Iya, kita bahas sekarang desainnya. Dari sisi kanan ini terdapat tombol power on off, tombol volume suara, dan di sini ada lubang ventilasi dari internal fan coolernya. Nah, lubangnya juga dari sini juga ada nih guys nih. Saya kasih deketin ya. Kelihatan nggak sih? Nah, nih. Nah, kelihatan tulisannya K ya. Ventilasi. Jadi angin sedot ke dalam sini, set keluarnya ke sini. Set. Kalau udah lihat video IG Reel saya sih, kamu udah bisa ngebayangin lah ya. Nah, di atas ini lengkap banget nih guys, ada mikrofon, infrared, dan juga ada NFC, dan juga speaker, mantapnya. Kemudian di sebelah sini cuman ada satu lubang mikrofon, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Sayangnya nggak ada air triggernya ya. Kemudian di bagian bawah ini ada speaker, port Type C, mikrofon, dan slot SIM tray yang udah kita buka. Dan di bagian belakang ini terdapat 2 buah kamera, 1 LED flash, dan ada sensor juga di sini. Kita lihat desainnya nih guys, tuh kelihatan tulisan Oppo dan teksturnya, lihat
motifnya ya, motifnya ini kayak warna apa ya? Agak susah juga ya mendefinisikannya. Ini dia tuh kayak bukan silver sih, dia putih tapi ada lapisan dove-nya, tapi kelihatan di dalamnya. Kemudian di sini ada motif-motif ya kayak gitu ya, ala-ala gaming. Di sini juga ada bulatan hijau. Nah, kalau yang versi Pro, nah ininya bisa nyala nih guys, tapi yang saya ambil ini bukan versi Pro ya. Oke, seperti itu kita lihat tampilan depannya. Di sini ada satu buah lensa dan udah langsung aja kita coba nyalain. Hup, Oppo powered by Android. Nah ini guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Oke, layarnya tajam dan kita lihat bezelnya juga tipis ya, kiri kanan atas bawah ya. Kita lihat lagi, kita masuk ke home screen-nya. Nah, seperti ini guys tampilan interface dari Oppo K13 Turbo 5G. Ini udah saya install beberapa aplikasi ya. Coba kita lihat menu about device. Nah tuh, Oppo K13 Turbo 5G pakai Color OS 15.0 ya. Kemudian pakai chipsetnya MediaTek Dimensity 8450. Oke, baterainya juga lumayan gede ya, 7000 mAh. Nah, kita bisa lihat tuh guys, kalau bezelnya itu presisi ya, simetris ya. Simetris loh. Ini harga 4 jutaan tapi punya bezel seindah ini. Wah, keren sih. Keren sih. Asli. Nah, jadi si Oppo K13 Turbo 5G ini memiliki dimensi dengan panjang 162,8 mm, lebar 77,2 mm dengan ketebalan 7,3 mm dengan berat 207 gram aja. Jadi terbilang smartphone yang pas sih, nggak berat juga nggak ringan-ringan juga. Tapi yang paling keren tuh warna ininya guys, apa? Layarnya itu tajam. Jadi memiliki bentang layar 6,8 inch, jenis layar AMOLED 1 billion color 120 Hz. Refresh rate-nya 1280 x 2800 pixel. Oke, menarik ya. Nah, yang menarik lagi adalah di sini ada fan coolernya nih guys. Internal fan cooler yang masuk dari lubang sini. Bentar ya, kita lihat ya, mana nih fokusnya. Nah, masuk dari sini, keluar dari sini untuk membuat di dalamnya jadi lebih adem. Yang mana sesuatu yang panas di dalam, hawanya dikeluarin dari ventilasi di sini. Yuk kita lihat dari menu ini guys. Nih, kita lihat masuk menu setting dan di sini ada cooling fan nih, cooling fan. Nah, ini kita tinggal nyalain aja nih. Tuh. Dengar nggak? Ser. Nah, ini ada anginnya tuh guys. Ini ada anginnya loh guys. Nih ya, supaya membuktikan kalau ini berfungsi dengan baik si ventilasinya nih, si internal fan cooler dari Oppo K13 Turbo ini. Kita lihat nih, saya pakai ada smoke mesin ya, kita lihat nih. Tuh dia kesedot, tuh langsung keluar dari samping. Widih, keren kan guys? Di sini karena ada AC juga ya dari atas, jadi asapnya nyembur-nyembur. Jadi dia dari sini nyedot, dikeluarin dari sini. Ini keren sih. HP 4 jutaan punya fitur seperti ini. Beuh, keren bener. Keren bener. Oke, sekarang kita masuk ke urusan benchmark. Ya, kita lihat Antutu benchmark dari Oppo K13 Turbo ini mendapatkan skor, kita lihat 1.760.982. Oke. Kita lihat ini tuh guys, dia pakai Dimensity 8450 chipsetnya, kemudian GPU-nya pakai Mali G720 MC7. Kemudian kita lihat lagi di sini baterainya 7000 mAh ya, gede juga loh. OS-nya Android 15, mantap. Untuk urusan connectivity, GPS ada, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ada, fingerprint ada, biometric face 2D ada juga, mantap. Kemudian untuk Geekbench 6-nya kita lihat, skornya mencapai, kita lihat 1430 untuk single core dan 6072 untuk multicore-nya. Nah, untuk 3D Mark-nya kita lihat nih guys,
Wih, mantep chipsetnya ternyata. Slingshot dan wide left-nya max out. Beuh, chipsetnya keren cuy. Ya udah, kita langsung tes aja yuk buat main game Genshin Impact. Nah, sama tim saya udah dites nih guys main game Genshin Impact dengan settingan grafik highest 60 fps selama 15 menit. FPS rata-rata di 60 fps. Wow, dengan FPS terendah di 46 fps saat kondisi ramai. Suhu maksimal di 40 derajat Celcius aja nih. Nah, untuk PUBG Mobile, settingan grafik smooth dan frame rate ultra ekstrim selama 15 menit. FPS rata-rata di 119 fps dan FPS terendah di 111 fps. Wih, maksimal suhu di 40 derajat Celcius. Mantep ini. Bisa 120 fps main PUBG Mobile. Lalu untuk Mobile Legends, settingan grafik HD dan frame rate ultra selama 15 menit. FPS rata-rata di 120 fps dan FPS terendah di 107 fps. Maksimal suhu di 38 derajat Celcius aja. Nah, untuk GFX Bench dari Oppo K13 Turbo 5G ini, Aztec Ruin Open GL high tier-nya di 60 fps, Aztec Ruin Vulkan high tier-nya di 60 fps, T-Rex off-screen-nya di 586 fps, dan performa CPU rata-rata di 57%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate maksimal di 1000 Hz, kita tes dengan aplikasi Touch Sampling Rate Tester. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di Oppo K13 Turbo udah lengkap ya dan semua berfungsi dengan baik. Mulai dari accelerometer sensor, light sensor, sampai ke magnetic sensor. Nah, untuk pemakaian baterai di Oppo K13 Turbo kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 3% aja. Berikut kita gunain scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 4% aja. Dan ketika kita pakai bermain game kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 12% aja. Kemudian layarnya juga udah kita tes nih guys. Brightness testnya normal, brightness di 700-800 nits. Color gamut test dengan 3 mode warna. Mode Vivid 99% sRGB dan 98% DCI-P3. Mode natural 97% sRGB dan 70% DCI-P3. Mode Pro 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Nah, sekarang kita bahas soal kamera dari Oppo K13 Turbo 5G ini yang mana memiliki dua buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel f1.8 main kamera dan 2 megapiksel. Kemudian kamera depannya 16 megapiksel. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan rekod video dari Oppo K13 Turbo 5G ini sebagai berikut. Nah guys, ini adalah hasil perekaman video dari Oppo K13 di 1080 30 fps. Ini kita sambil jalan. Untuk dynamic range-nya oke ya. Terus untuk warna-warna hijau-hijauan sama bunga gini tuh warnanya cukup oke sih. Untuk stabilisasinya juga di resolusi ini dia lumayan stabil ya kalau kita sambil jalan gini. Nah kalau ini untuk perekaman di 1080 60 fps, jadi dia bisa ngerekam di 60 fps. Untuk warna-warnanya juga bagus ya. Kalau kita sambil jalan dia masih stabil sih. Untuk dynamic range-nya juga masih bagus ya. Ini untuk yang 1080 60 fps. Nah kalau ini untuk perekaman di 4K 30 fps. Untuk hasilnya kayak gini untuk yang 4K. Untuk warna hijaunya juga bagus ya. Terus kalau bunga-bunga gini fokusnya juga oke banget. Untuk dynamic range-nya. Dan dia bisa ngezoom 2 kali juga nih. Ini untuk yang 4K 30 fps. Nah kalau ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Ini kita sambil jalan. Terus warna-warnanya, untuk warnanya sih bagus banget ya di sini kalau dari previewnya. Terus fokusnya juga masih bagus. Nih, kalau kita zoom 2 kali. Untuk zoom 2 kalinya juga masih tajam ya. Terus kalau sambil jalan, nih dynamic range juga masih aman banget ya. Gedung-gedung kayak gini masih kelihatan, langitnya juga masih kelihatan. Ini memang agak mendung ya. Nah kalau ini untuk perekaman kamera depan dari Oppo K13. Ini di resolusi 1080 30 fps ya. Untuk dynamic range kalian bisa lihat ini situasi siang hari.
untuk gedung-gedung dan langitnya masih kelihatan, dan muka saya juga masih kelihatan jelas ya untuk lightingnya. Untuk detailnya juga kelihatan bagus ya untuk kamera depan, kayak rambu-rambu itu masih kelihatan detail-detailnya. Terus ini juga sambil jalan, audionya juga langsung dari mic si smartphone-nya. Untuk stabilisasi sih kelihatan dari preview cukup bagus ya. Nah guys, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar dari Oppo K13 Turbo 5G. Dan ini adalah proses perekaman sidik jari. Cukup cepat dan tidak banyak mental-mental ya. Nah sekarang kita perekaman wajah buat face unlock. Kita lihat atas bawah, kiri kanan. Dan langsung kita tes nih sensor fingerprint yang ada di layar. Oke, jari telunjuk nggak bisa, tengah nggak bisa, jempol baru bisa. Dalam kondisi screen off. Mantap cuy. Sekarang kita swipe, kita intip. Cepet, saya suka nih. Saya lagi. Hup, mantap. Nah, saya juga dapat ada aksesoris buat si Oppo K13 Turbo 5G-nya nih. Boxnya seperti ini ya, kita buka langsung. Di dalamnya ini langsung kita dikasih ada 2 buah peralatan. Yang ini adalah dapat fan cooler yang bentuknya kayak UFO, bulat kayak begini. Lihat tuh guys, ada ventilasinya di samping dan di bagian belakang sini buat pendinginnya yang sedingin kulkas. Keren sih ya. Ini kalau ditempel ke belakang HP bakal ganteng banget. Kemudian dikasih juga nih ada casingnya nih. Casing ala gamingnya juga nggak ketinggalan nih. Oke ya, di boxnya udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, nih guys. Tuh, widih bagus ya. Dan ini kemarin di IG ada yang nanya, "Bang, buat apa tuh fan cooler ditempel di sini? Kan dinginnya nggak ke belakang, nggak menyerap ke HP-nya." Hey, ini guys, ada tembaga yang nyambung ke belakang ini. Jadi dinginnya itu akan menyebar ke belakang sini dan akan langsung nempel ke sisi belakang si HP-nya juga. Nah, langsung aja kita pasang ya. Seperti ini guys. Iya. Nah, kemudian ini fan coolernya kita juga pasang. Pap, wih, gantengnya, gila guys, keren banget ya, ganteng loh. Terlebih juga ini warnanya putih. Putih itu berkesan sport banget. Mantep banget sih, mantep banget. Nah, setelah terpasang kita coba colok ya ke kabel menggunakan Type-C ke listrik atau ke power bank. Kita colok ya. Oke, langsung mulai nyala-nyala ya si RGB light-nya tuh. Oke, kalau kita tekan ini. Oke, tekan lagi. Oh, bisa jadi kenceng guys kipasnya. Tekan lagi normal, tekan lagi kenceng. Wow, lihat nih guys. Ini kayak sirkulasi ininya, cooling sistemnya berjalan dengan lancar guys. Indikatornya keren bener guys. Wah, kita kasih asap yuk, bisa nyedot juga nggak ya? Ya. Widih, nyedot juga guys. Jadi dari sini masuk angin, keluar dari pinggir-pinggir sini guys anginnya. Mantep ya, kalau udah kayak begini adem banget. Fan cooler dari eksternal ada, internalnya juga ada. Mantep guys. Ini HP cuma 4 jutaan kayak begini.
Nah, kesimpulan saya sama Oppo K13 Turbo 5G ini adalah ini sebuah smartphone yang smartphone gaming yang sangat-sangat terjangkau banget. Ini ya kalau masuk Indonesia ya, ini langsung head to head dengan Infinix GT30 Pro, Poco X7 Pro, kemudian Poco F7 juga kali ya bisa head to head nih. Dan bisa bersaing fiturnya itu loh, ada fan cooler internalnya. Padahal fitur seperti itu adanya di HP 9 jutaan ke atas, bahkan bisa belasan juta ke atas. Tapi ini 4 juta udah punya fitur seperti itu dan punya aksesoris gaming yang seksi banget. Oppo, kalau kamu berani masukin ini ke Indonesia, dijamin bisa bersaing dengan HP-HP dari brand sekelasnya. Jamin deh. Nah, untuk urusan performa gimana? Untuk urusan performa saya bilang ini bagus, bisa main game Genshin Impact di 60 fps, FPS terendahnya ada di 49 fps, kemudian main game PUBG Mobile bisa 120 fps. Mantap banget, suhunya juga nggak panas-panas banget loh. Kemudian untuk soal kamera, nah ini kan HP gaming, jadi ya nggak mengedepankan kameranya, tapi kameranya udah bagus. Untuk video depan, video belakang itu smooth. Tapi nggak ada lensa ultra wide. Jadi urusan kualitas foto dan video bagus, tapi nggak ada ultra wide. Ya, namanya juga HP gaming ya. Wah, ini sih kalau masuk Indonesia yakin laris. Gimana menurut kalian guys? Kalau Oppo K13 Turbo 5G ini masuk Indonesia dengan harga 4 jutaan, gimana? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, demikian video mengenai Oppo K13 Turbo 5G ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.